Halo guys, selamat datang lagi di channel aku. Dan hari ini aku akan bahas tentang ikan-ikan yang cocok untuk dipelihara bersama dengan ikan cupang. Penasaran kan? Ayo tonton terus videonya. Setiap kali aku beli ikan cupang, dan ini juga menurut pengalaman aku dari dulu waktu aku masih kecil sampai sekarang, pasti banyak juga penjual ikan yang bilang kalau ikan cupang itu adalah ikan adu. Dan karena ikan cupang itu adalah ikan adu, jadi ikan cupang ini tidak bisa digabung dengan ikan lain karena ikan cupang bisa membunuh ikan lainnya juga. Jadi sebenarnya ini adalah salah satu misconception ya, karena banyak juga orang yang memikir mungkin ikan cupang terlalu galak, nggak bisa digabung dengan ikan lain. Padahal sebetulnya ikan cupang di alam aslinya juga pasti hidup dengan ikan lain juga, dengan berbagai jenis lain-lainnya juga. Gak mungkin lah ya, mungkin kayak kalau misalnya ada sungai atau danau yang ada ikan cupangnya, nggak mungkin kalau itu cuman ada ikan cupang doang gitu. Pasti mereka juga bakal hidup dengan ikan lainnya juga. Memang betul kalau misalnya dua ikan jantan digabung pasti mereka akan bertarung terus, dan juga kalau misalnya akuariumnya ukurannya kecil pasti mereka akan saling bunuh. Tapi sebenarnya ikan cupang bisa dipelihara dengan ikan lainnya. Selain itu, memelihara ikan cupang dengan ikan lain juga bisa membuat akuarium kita lebih interesting, lebih lively juga, karena ikan cupang kan biasanya di atas doang ya, dan kita bisa lihat juga ada di daerah lain, mungkin di bagian tengah atau bagian bawah ikan-ikan yang lain yang bisa hidup di bagian sana di akuarium kita. Dan bertahun-tahun aku sebenarnya pelihara ikan cupang, malah ikan cupang aku yang nggak pernah mengganggu ikan lainnya atau membunuh ikan lain, tapi dan asalkan mereka itu cocok dan ukuran akuariumnya juga cukup untuk memelihara ikan cupang dengan ikan lain. Dalam memilih tank mate untuk ikan cupang, sangat penting untuk juga memikirkan tank mate yang compatible ya untuk ikan cupang tersebut. Jadi salah satu hal yang paling penting adalah tank mate-nya harus pendamai, tidak mengganggu atau mengusik ikan cupang. Karena kita beli ikan cupang juga dengan ekor yang panjang dan bagus, kita juga pasti nggak mau kalau beli ikan tank mate yang bakal menggigiti ikan cupang kita. Yang kedua, juga sangat penting untuk memilih ikan yang tidak tumbuh terlalu besar, karena kalau tumbuh terlalu besar pasti antara bisa makan ikan cupangnya atau mungkin memang gak cocok untuk ukuran akuariumnya juga ya. Yang ketiga juga adalah dalam perihal parameter air. Jadi dalam parameter air itu termasuknya dengan suhu atau pH harus juga cocok dengan suhu dan pH yang disukai dengan ikan cupang. Jadi hari ini aku akan memberi 10 ikan rekomendasi aku untuk dipelihara dengan ikan cupang. Dan disclaimer juga, berbagai ikan juga meskipun dalam satu spesies yang sama, mereka juga bisa mempunyai karakter atau sifat yang berbeda-beda juga ya. Contohnya kalau misalnya kita punya ikan manfish, kalau kita beli 5 ekor, pasti ada satu yang lebih agresif atau satu yang lebih pendamai. Dan ikan-ikan yang dalam satu spesies itu bisa berbeda perilakunya. Jadi kalau misalnya kita juga mencampur ikan cupang dengan ikan yang lain, kita juga harus observasi, dan kita lihat kalau misalnya memang nggak cocok ya kita harus pisah juga ujung-ujungnya gitu. Dan ini juga is an ongoing experiment biasanya. Dan tapi kalau biasanya kalau udah sebulan atau 2 bulan udah oke, biasanya lancar-lancar aja selanjutnya. Nah, sebelum itu juga aku juga mau kasih disclaimer juga, sebelum kalian menggabungkan ikan cupang dengan ikan yang lain, sangat penting untuk mempunyai akuarium yang cukup besar ya. Karena ada juga beberapa orang yang aku lihat di TikTok atau online yang memelihara ikan cupang di tempat yang kecil terus ditambah lagi dengan ikan lain, itu gak bagus ya. Soalnya kalau misalnya memang kita mempunyai ideologi untuk memelihara ikan sampai supaya mereka umurnya panjang dan in the long term, pasti lebih bagus untuk mempunyai akuarium yang lebih besar. Jadi menurut aku, kalau misalnya mau memelihara ikan cupang dengan ikan lainnya, minimal harus sekitar 10 galon atau 38 liter. Dan 38 liter itu kira-kira yang panjang akuariumnya sekitar 45 cm. Jika kita mau memelihara ikan dengan jangka panjang seperti yang aku bilang tadi, sebenarnya selalu biasanya semakin besar akuariumnya semakin bagus ya, karena semakin banyak tempat untuk ikan berenang, semakin stabil juga parameter airnya, semakin besar akuariumnya. Oke, sekarang jadi kita langsung aja tancap ke list-list ikan yang aku
rekomendasiin untuk bisa digabung dengan ikan cupang. Dan kita punya nomor pertama, Corydoras. Dan ikan Corydoras ini adalah ikan catfish yang termasuk dengan ukurannya kecil. Dan ikan ini adalah ikan yang diamnya selalu di bagian bawah akuarium. Ikan ini akan makan makanan yang tidak termakan oleh ikan cupang, atau makan makanan yang intinya nggak dimakan oleh ikan yang di atas gitu. Jadi sebenarnya ikan Corydoras ini bukan ikan pemakan lumut, beda ya, bukan sama algae eater. Ikan Corydoras itu ikan yang memakan makanan dari bawah, tapi nggak makan lumut. Oke? Ada beberapa orang yang punya misconception kalau ikan Corydoras itu makan lumut, tapi nggak. Ikan Corydoras nggak makan lumut. Malah ikan Corydoras itu lebih ke carnivore, lebih ke makan daging biasanya. Jadi makanya penting juga untuk ngasih ikan Corydoras pelet-pelet yang sinking, supaya ikan Corydoras kita juga punya makanan yang cukup. Jadi nggak cuma makan sisa makanan doang. Dan ikan Corydoras itu bagusnya, ikan ini nggak bakalan ngusik siapapun. Jadi ikan ini nggak bakalan gigit ikan lain, dan ikan ini juga bakal bener-bener diem di bawah doang. Dan alangkah baiknya kalau kita melihara ikan Corydoras, beli seenggaknya 5 atau 6 ekor supaya mereka merasa aman, karena ikan ini adalah ikan yang berkelompok. Yang kedua adalah ikan Cardinal Tetra. Ikan Cardinal Tetra ini adalah ikan yang sangat banget populer di hobi. Dari zaman dulu sampai sekarang semua orang pasti suka ikan Cardinal karena warnanya yang cantik. Dan ikan Cardinal Tetra juga ini bagusnya karena ikan Cardinal Tetra gak suka gigit atau ganggu ikan lain. Bagusnya ikan ini dipelihara 5-6 ekor. Aku melihara ikan Cardinal ini juga dengan ikan yang cupang aku. Bisa lihat videonya di sini. Dan so far so good sih, nggak ada permasalahan apa-apa. Yang selanjutnya adalah Harlequin rasbora. Harlequin rasbora ini adalah salah satu ikan yang diamnya di bagian atas dan juga berkelompok juga. Dan ikan ini bentuknya cantik, ada bentuk segitiganya di dalam di tubuhnya, dan warnanya biasanya warna merah pekat. Dan ikan ini bisa jadi ikan yang bagus digabung dengan ikan cupang, karena ikan ini juga berasal dari alam yang mirip dengan ikan cupang. Dan juga mereka termasuk ikan yang kuat dan tahan banting, dan sebetulnya mereka juga ditemukan di alam di mana ikan cupang itu juga berada. Jadi mereka bisa compatible untuk tinggal bareng di akuarium yang sama. Dan yang keempat, kita punya ikan Ramirezi. Akuarium aku yang panjangnya 90 cm. Aku pelihara ikan cupang aku dengan 4 Ramirezi, 2 cowok, 2 cewek. Dan Ramirezi itu adalah ikan yang sangat cantik, dan ikan ini gak tumbuh besar-besar amat, paling 4-5 cm maksimal. Dan juga ikan ini adalah ikan yang biasa diem di bawah. Jadi nggak bakalan bertengkar sama ikan cupang karena mereka mempunyai daerah teritori yang berbeda dalam akuarium. Tapi satu disclaimer ya guys di sini, menggabungkan ikan cupang dengan ikan Ramirezi itu termasuk lumayan risky atau riskan. Jadi kalau kalian mau mencoba, disarankan untuk punya akuarium yang terpisah sebagai backup kalau misalnya ternyata ikan cupang dan ikan Ramirezi-nya tidak akur, jadi mereka bisa langsung dipisahkan. Selanjutnya kita punya keong atau siput. Keong hias seperti Neroid snail cocok juga untuk dipelihara bersama dengan ikan cupang, karena Neroid snail itu bagus juga bentuknya dan juga bisa membantu untuk memakan makanan yang tidak termakan di bawah akuarium. Dan yang paling penting adalah Neroid snail itu juga membantu untuk memakan lumut di dalam akuarium cupang kita. Selanjutnya, kita punya nomor 6, Neon Tetra. Jadi Neon Tetra ini adalah, seperti yang aku sebut tadi, sangat mirip dengan Cardinal Tetra. Mereka mungkin saudaraan ya. Intinya mereka spesiesnya berbeda, tapi mereka closely related juga. Dan ikan Neon Tetra juga sama, seperti ikan Cardinal, cantik, dan mereka juga nggak bakalan mengusik ikan cupang yang kita punya di akuarium kita. Yang ketujuh, kita punya Red Nose Tetra. Jadi Red Nose Tetra itu banyak banget sama orang di online, atau misalnya penghobi ikan juga bilang kalau ikan Red Nose itu adalah the best schooling fish. Jadi ikan yang berkelompok yang paling bagus lah. Dan aku juga sendiri sebenarnya setuju dengan hal tersebut, karena ikan Red Nose adalah ikan yang selalu berkelompok, ikannya aktif, sering berenang kiri ke kanan, dan
bentuknya juga cantik ya, kepalanya merah, bagus untuk menambah aktivitas di akuarium kita. Jadi contohnya ikan cupang ada di atas dan ikan red nose ada di bawah yang bisa berkelompok juga. Tapi sama yang seperti aku disclaimer tadi, kalau mau melihara ikan lebih banyak, akuariumnya harus lebih besar. Yang ke-8 selanjutnya kita punya platis dan molly. Ikan platis dan molly itu sudah seperti itu ya, ikan yang semua orang pasti pernah punya. Kayak contohnya aku juga pertama kali beli pasti belinya ikan molly atau platis karena mereka tahan banting dan juga mereka gampang beranaknya juga. Dan ikan ini juga cocok untuk digabung dengan ikan cupang karena mereka nggak bakal mengganggu ikan cupang dan juga mereka juga bisa membantu untuk membuat akuariumnya kelihatan lebih interesting. Dan satu disclaimer aja, kalau misalnya kita udah punya ikan platis atau mollies, biasanya mereka bakal cepet banget beranak karena mereka itu termasuknya live bearer atau ikan yang mengendapkan telurnya di dalam tubuh dan setelah itu melahirkan ikan yang hidup. Dan aku personally sekarang udah nggak melihara ikan platis atau mollies lagi karena aku takut nggak ada tempat untuk misahin ikannya gitu. Yang ke-9, kita punya bristlenose pleco. Bristlenose pleco itu adalah salah satu pemakan lumut yang sangat efektif dan sangat efisien, dan ikan ini juga tidak akan mengganggu ikan beta kita. Dan kalau kalian belum melihat video aku tentang ikan LG eater favorit aku, pemakan lumut favorit, boleh dilihat juga di sudut ini atau sudut ini, nanti aku edit videonya, dan akan membantu memakan lumut di akuarium cupang kita. Dan yang ke-10, kita punya Celebes rainbow fish atau ikan Celebes rainbow ya, biasa dijual di pasaran. Ikan asli dari Sulawesi, Indonesia ini cantik banget, matanya biru, badannya ada kekuning-kuningannya, dan siripnya untuk yang jantan itu panjang. Dan ikan ini nggak bakal mengganggu ikan cupang kita karena ikan ini bukan tipe ikan yang suka menggigit sirip ikan lain. Dan ikan ini juga sangat cantik, dan kalau kalian belum pernah melihat ikan ini, aku saranin untuk pelihara karena interesting banget ya. Bentuknya cantik dan pokoknya aku yakin kalian kalau sekali lihat yang ikan jantannya yang kalau udah besar itu mantap banget, pasti jatuh cinta sih. Oke, jadi itu adalah 10 rekomendasi ikan yang bisa digabung dengan ikan cupang. Kalau kalian suka konten ini, tolong kalian like, share, dan subscribe ke channel aku karena banyak banget video-video selanjutnya yang aku bakal bahas tentang aquascape, tentang ikan cupang, dan juga tentang fish keeping as a hobby. Dan thanks so much for watching this video and see you guys in the next video.